Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya mau sharing ya tentang apa ilmu yang saya pelajari dari beberapa guru saya juga. Yang pertama itu Ustadz Nuruddin Al Indonesi, guru pakar ruqyah ya. Yang kedua, mungkin tidak secara langsung, Ustadz Muhammad Faizar. Jadi di hidup kita ini ada yang namanya itu kaum jin, yang dimana kaum jin ini tidak bisa melihat yang dimana makhluk jin ini bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Nah, saya mau menjelaskan, share ya, bahwa jin itu terbagi 3 varian, 3 jenis ya. Jadi yang pertama itu jin yang bisa terbang. Nah, jadi jin ini punya sayap. Dia suka terbang-terbang. Seandainya dia kiriman dari orang, dia terbang ngikutin targetnya. Yang kedua itu jin yang suka menetap di atas rumah, di atap nih. Nah, jin yang suka menetap di atas rumah atau dalam rumah. Ada yang di atap rumah kayak gini, dia itu menetap di situ. Jadi diam di atas rumah, di atap. Jadi ketika penghuni rumahnya lagi makan atau minum atau pakai baju, biasanya dia yang di atas tuh turun ke bawah ikut makan. Nah, kalau manusianya nggak baca basmalah ketika makan dan minum, maka jinnya ikut membaca ikut makan. Ketika manusianya makan dan minum atau pakai pakaian tidak membaca basmalah, maka jin ikut makan bersama manusia. Jadi kalau bisa jangan sampai jin yang di dalam rumah kita yang gemuk badannya dan bagus-bagus pakaiannya, karena kita nggak pernah baca basmalah atau membaca doa ketika makan dan berpakaian. Yang ketiga itu jin yang berpindah-pindah, misal dari tempat A ke tempat B, dari tempat B ke tempat C gitu. Nah, kadang kan dia menetap juga di mana? Bukan menetap, ada yang menetap juga di kebun-kebun, ada yang yang berpindah-pindah juga di kebun 1, kebun 2 gitu. Nah, masalahnya ketika manusia itu lewat tempat yang seram, daerah yang seram, yang dia pikir ini nih ada penunggunya gitu. Biasanya manusia itu permisi kepada jin penunggu di situ, atau ngidupin klakson. Ada yang ngidupin klakson 1 kali, ada yang 2 kali, sampai ada yang 3 kali. Nah, sebenarnya itu nggak boleh ya, karena ketika kita permisi kayak gitu, sama aja kita itu berlindung kepada jin. Jadi ucapan permisi kita itu kita berlindung supaya nggak diganggu gitu. Atau kita ngelakson 3 kali itu kita berharap biar nggak diganggu sama penghuninya. Sama aja kita minta perlindungan kepada jin atau setan yang ada di situ. Itu nggak boleh, itu termasuk syirik. Jadi bagaimana caranya biar kita terlindung dari gangguan-gangguan yang gangguan jin yang suka iseng gitu ya. Jadi pertama itu ketika kita keluar rumah, maka baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Doa ini akan menjaga Anda. Ketika doa ini dibacakan, maka Allah akan melindungi Anda dengan para malaikatnya sampai ke tempat tujuan Anda. Ketika Anda melewati tempat yang seram, gak usah perlu lakson, gak usah permisi, baca doa na'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya. Atau baca lagi
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Cukup itu juga. Ketika keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Malaikat Allah akan mengirim malaikatnya melindungi kita sampai ke tempat tujuan. Ketika kita ketemu kira-kira tempat yang serem gitu, yang suka ada kejadian-kejadian aneh, maka baca na'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Baca 3 kali, na'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq, na'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq, na'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Atau kurang puas, baca lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali juga. Kurang kuat lagi, tambah ayat kursi. Nah gitu. Jadi nggak perlu lagi bilang permisi atau ngiripin klakson 3 kali. Nggak perlu, karena itu sama aja kita meminta perlindungan kepada jin, dan itu termasuk perbuatan syirik. Jadi ada pada zaman dulu ceritanya, ada sekelompok orang yang masuk ke lembah. Ketika kelompok orang itu mau masuk ke lembah, jin yang ada di lembah itu kabur semuanya, karena mereka tahu manusia itu lebih kuat daripada jin. Tapi ketika si manusia nyampe di dalam lembah, malah dia meminta perlindungan kepada jin. Akhirnya jinnya datang lagi dan bilang ke teman-teman jin itu bilang, "Gak perlu kabur," gitu, karena manusia sekarang lemah, mereka meminta perlindungan kepada kita. Ya malah dikerjain kalau kayak gitu. Kita kalau suka kayak gitu minta perlindungan kepada jin, ya malah yang ada malah kita suka dikerjain. Mereka memberikan penampakan apalah gitulah. Makanya janganlah gitu. Udah nggak perlu lagi kita permisi di tempat yang menurut kita angker, atau legenda-legenda atau mitos-mitos yang dari cerita orang-orang gitu. Kalau di situ tuh angker gitu, kita harus permisi, harus klakson. Nggak perlu. Kita cukup aja udah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Nggak perlu takut. Seandainya pun kita dikerjain sama mereka, ya udah, nggak perlu ada yang ditakutin atau disauin lagi gitu. Karena ya lebih baik kita menderita di jalan Allah daripada kita menderita di jalan yang penuh kesyirikan. Misalkan nih, kita sakit, terus ada orang nawarin obat yang haram gitu. Obat bisa bikin sembuh tapi haram gitu, hukumnya masih haram gitu. Nah, kita mementingkan sembuh atau mementingkan tetap sakit? Kalau kita sakit, insya Allah ada keridhaan Allah di dalamnya. Walaupun kita nggak sembuh, tapi ada keridhaan Allah di dalamnya. Sedangkan kalau kita sembuh tapi Allah nggak ridho, karena kita minum obat yang statusnya masih haram. Nah, mendingan sakit di dalam keridhaan Allah atau sembuh tapi Allah nggak ridho. Gitu aja. Ya misalkan kita lewat terus ban kita dibocorin sama jin, ya biarin aja. Nggak perlu kesel gitu. Nggak, biasa aja udah. Kalau bisa ya, maka dari itu kita harus punya senjata untuk berlindung diri dari mereka, dari kejahatan mereka. Ya senjatanya itu kita bertawakal kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah. Ya mungkin segitu aja yang saya sampaikan, yang saya share. Semoga ilmu ini bermanfaat buat semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.